Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, Fakultas Agama Islam, Prodi Perbankan Syariah semester 6. Di sini kami akan menjelaskan materi dengan tema Dewan Audit. Tugas ini kami buat untuk memenuhi UAS mata kuliah Manajemen SDM Perbankan dengan dosen pengampu Ibu Husnul Khotimah SAG MSI. Kelompok kami yang terdiri dari Hikmawati, Inka Karismadila, Khalifah, dan Nabilatul Hasanah. Konsep pengawasan. Banyaknya jasa yang ditawarkan oleh bank syariah, maka perlunya suatu lembaga independen yang mentaati aturan syariah. Dalam konteks Indonesia, tugas mengawasi aspek syariah dari operasional bank syariah ini menjadi kewenangan Dewan Syariah Nasional atau DSN. DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Pada dasarnya, bank syariah wajib menerapkan prinsip syariah antara lain yang pertama yaitu melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mudharabah atau deposito berjangka dengan prinsip mudharabah. Yang kedua, melakukan penyaluran dana melalui prinsip jual beli dengan akad mudharabah, istisna, dan salam. Prinsip bagi hasil dengan akad mudharabah dan musyarakah. Prinsip sewa menyewa dengan akad ijarah dan ijarah wa iqtina. Prinsip simpan pinjam dengan akad qard. Yang ketiga, melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad wakalah, hawalah, kafalah, dan ron. Yang keempat, membeli, menjual, dan meminjam atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi yang nyata berdasarkan prinsip syariah. Yang kelima, membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia. Yang selanjutnya yaitu tugas utama Dewan Syariah Nasional atau DSN mengacu pada keputusan DSN nomor 1 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional MUI antara lain meliputi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan. Yang kedua, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan usaha. Yang ketiga, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. Yang keempat, mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Kerangka audit syariah. Tujuan dari audit syariah itu sendiri yaitu untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syariah yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasionalkan bank syariah. Tujuan dari sebuah audit laporan keuangan yaitu untuk memungkinkan auditor menyampaikan opini atas laporan keuangan tertentu dalam semua hal yang material dan sesuai dengan aturan dan prinsip Islam. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, standar akuntansi nasional yang relevan, serta praktek di negeri yang mengoperasionalkan lembaga keuangan. Audit bank syariah meliputi pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan dan unsur kepatuhan syariah. Yang kedua, memeriksa accounting dalam aspek produk, baik sumber dana ataupun pembiayaan. Yang ketiga, pemeriksaan distribusi profit. Yang keempat, pengakuan pendapatan cash basic secara real. Yang kelima, pengakuan beban secara accrual basic. Laporan audit itu sendiri harus meliputi 1.
pengujian pada sebuah uji dasar bukti yang mendukung sejumlah laporan keuangan dan pengungkapan. Yang kedua, menilai perkiraan signifikan yang dibuat oleh manajemen dalam persiapan laporan keuangan. Yang ketiga, mengevaluasi presentasi laporan keuangan secara keseluruhan. Yang keempat, menilai atau menaksir standar akuntansi yang digunakan dalam persiapan laporan keuangan. Unsur-unsur kerangka audit syariah. Yang pertama, kerangka audit syariah dilakukan dengan tujuan menguji kepatuhan perbankan syariah pada prinsip atau aturan syariah dalam produk dan kegiatan usahanya, sehingga auditor syariah dapat memberikan opini yang jelas apakah bank syariah yang telah diaudit tersebut syariah atau tidak. Yang kedua, audit syariah dilakukan oleh auditor bersertifikasi SAIS atau sertifikasi akuntansi syariah. Yang ketiga, audit syariah diselenggarakan dengan acuan standar audit yang telah ditetapkan. Yang terakhir yaitu hasil dari audit syariah berpengaruh kuat terhadap keberlangsungan usaha perbankan syariah dan kepercayaan seluruh pihak atas kebebasan LKS. Tata kelola lembaga keuangan syariah. Corporate governance adalah sistem hak, proses, dan kontrol secara keseluruhan yang diterapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan semua stakeholder. Untuk memenuhi terlaksananya good corporate governance itu sendiri diperlukan sebuah standar yang terdiri dari Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Tata Kelola LKS, pernyataan atas prinsip-prinsip tata kelola untuk LKS, evaluasi internal terhadap syariah, independensi dari DPS, evaluasi tanggung jawab seluruh perusahaan. Kegiatan auditor di bank syariah memiliki 3 lapis, yaitu yang pertama, auditor internal yang dilakukan oleh auditor internal bank syariah yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan tidak ada salah saji yang bersifat material. Yang kedua, auditor eksternal yang dilakukan oleh auditor dari pihak luar bank syariah seperti BI atau akuntan publik yang tugasnya menguji kembali keakuratan dari hasil audit internal. Yang ketiga, audit syariah dilakukan oleh auditor bersertifikasi SAS yang bertugas untuk memastikan bahwa produk dan transaksi bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan aturan syariah. Audit eksternal dilakukan secara insidental, sedangkan audit internal dilakukan secara rutin karena fungsinya terkait dengan pengendalian di dalam perusahaan. Auditor eksternal berperan untuk memastikan bahwa laporan keuangan bank telah disajikan secara profesional dan sesuai dengan standar laporan keuangan, dan keuangan benar-benar merefleksikan kondisi bank sebenarnya, serta profit yang dihasilkan bukan dari usaha yang bertentangan dengan syariah. Auditor eksternal dalam hasil auditnya akan memberikan opini atau pendapat apakah laporan keuangannya telah disajikan secara wajar dan menggunakan prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum. Adapun auditor syariah akan menunjukkan hasil auditnya dengan memberikan opini apakah bank syariah yang diaudit dinyatakan sharing compliance atau tidak. Apabila terjadi suatu kesalahan ataupun pelanggaran dalam kegiatan audit di bank syariah, maka pihak yang bertanggung jawab adalah manajemen bank syariah. Sedangkan tanggung jawab auditor terletak pada opini yang diberikan. Berikut materi dengan tema Dewan Audit yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.